Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati keberadaan kita. Bersama-sama kita naikkan syukur, kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan mari bersama malam hari ini saya mengajak setiap kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang kami terima. Kami percaya pada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bahwa senantiasa kekuatan daripada Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih. Dan malam hari ini kami mau datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, sembah pujian kami bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami malam hari ini. Kami mau katakan, ini persembahan kami ya Tuhan, yang terbaik. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Bahwa pertolongan-Mu itu selalu ada dan nyata, selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami bawa setiap pujian hati kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu. Amin. Hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanyalah bagi-Mu. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga. Kami bawa setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan. Bawa setiap pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sembah pujian bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Ini pujian setiap kami
kami bawa dengan segenap hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Mari bersama malam hari ini, mari setiap kita yang mengalami setiap kebaikan lepas kebajikan, mari bersama naikkan pujian-Mu, mari sembah. Haleluya. Oh, sebab Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bagian yang paling berharga dalam hidup kami. Kasih dan kemurahan-Mu itu jauh lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan. Mari setiap hati yang datang, kami mau menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Amin. Menjadikanku indah. Terima kasih Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah. oh, dan semakin indah bagimu. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah. Dan semakin indah bagimu. satu kali lagi mari bersama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah. Amin. Dan semakin indah bagimu. Haleluya. Permata hatiku. Engkau satu-satunya. Mari naikkan setiap ucapan syukur malam hari ini. Mari setiap kita yang datang dengan hati yang terbuka, angkat setiap hatimu. Mari naikkan setiap doamu pribadi lepas pribadi. Yesus. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji Tuhan, iya dan amin. Janjimu itu ajaib Tuhan buat kami. Kami percaya dengan iman kami menangkap setiap janji Tuhan malam ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu nyata malam hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami merasakan kasih Tuhan nyata. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kemurahan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari lebih lagi, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berserah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam Kekuatan-Mu ku percaya. Kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, dahsyat Engkau Tuhan. Hati kami percaya. Oh Tuhan, Engkau sumber kemenangan kami. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Oh Yesus Tuhan,
kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab memilih di dalam hadirat-Mu itu adalah bagian yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan tinggal tenang. Kami mengandalkan Engkau, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Tuhan urapi kami rindu mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk dan saya percaya kesaksian itu akan membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Iya, shalom. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi untuk tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di tahun 2015 saya ada membuat kesalahan, yaitu pinjam nama teman untuk sertifikat tanah atau SHM hak milik saya. Di tahun 2019 ada pembeli atas tanah tersebut dan saya menghubungi teman saya dan minta dia untuk ke notaris tanda tangan akte jual beli. Akan tetapi teman saya ini tidak mau datang-datang ke notaris dan menghindar dan semakin sulit untuk saya hubungi via WA, bahkan tidak dibaca-baca. Iya, ini menjadi pelajaran bagi kita saudara ya. Memang tidak mudah ya, jadi tidak sembarang menggampangkan masalah ya. Nanti kalau sudah timbul masalah, jadi ini ada seorang yang pinjam nama temannya untuk membuat sertifikat tanah hak miliknya. Tapi ketika tanah itu mau dijual, temannya nggak mau datang untuk tanda tangan di jual beli, bahkan dihubungi tidak bisa, WA-nya juga tidak dibaca, tidak dibalas, jadi semakin sulit untuk dicari. Pada bulan September lalu saya menerima 2020 yang lalu, ya saya menerima surat panggilan dari Polda mengenai laporannya kehilangan sertifikat. Yang disebutkan bahwa saya mengambil sertifikat miliknya di notaris tempat transaksi tanah tersebut. Notaris tersebut adalah temannya yang mana saya dikenalkan saat itu oleh teman saya ini.
Singkat cerita, saya dilaporkan mengambil dan mencuri sertifikat yang miliknya dan atas nama dia di notaris tersebut. Dan dari pihak polisi minta saya untuk segera mengembalikan sertifikat dan hak teman saya ke atas nama tersebut. Saya menolak dan saya menunjukkan bukti-bukti pembayaran bahwa tanah tersebut adalah milik saya dan itu hanya pinjam nama. Yang kebetulan notaris tersebut tidak membuatkan surat pinjam nama. Akhirnya penyelidikan yang agak memojokkan posisi saya, Bu, karena teman saya menjanjikan bahwa mereka akan bagi hasil. Kebetulan saya ini ada kenal beberapa aparat saat itu. Tahu kalau tanah tersebut juga adalah milik saya, mereka tahu. Akan tetapi mereka tidak bisa membantu saya karena ada beberapa kelemahan-kelemahan pada posisi saya. Dan saya dianjurkan untuk menggugat teman saya melalui perdata sambil menunda laporan pidana tentang pencurian sertifikat yang dituduhkan kepada saya. Sehingga penyidik tersebut tidak berani lagi memaksa saya untuk serahkan sertifikat. Mulanya penyidik memojokkan dan sedikit mengancam saya untuk segera berdamai. Berdamai artinya merugikan saya harus kehilangan tanah itu. Singkat cerita, saya menunjuk pengacara, Bu, untuk akhirnya menggugat perdata. Di April tahun 2021 berjalannya waktu, saya menang di tingkat PN karena dengan lengkap menunjukkan bukti-bukti pembelian, bayar pajak dan biaya notaris. Namun teman saya yang menjadi lawan saya mengaku sudah membayar dengan uang cash ke saya dan tidak dapat menunjukkan bukti dari mana dan bayarnya kemana. Lawan saya ini pengangguran, Bu, dan hanya sesekali membantu teman-teman lain kalau ada kerjaan mendadak. Semua orang juga tahu kalau lawan saya ini adalah pengangguran. Dan sudah ada juga masalah serupa yang dijalankan dengan melaporkan kehilangan. Tidak menerima kekalahan, lawan saya yang juga adalah teman saya ini mengajukan banding 2021 dan saya tidak menyangka bahwa saat banding lawan saya ini menang di pengadilan tinggi, yang mana saya mempelajari, katanya di pengadilan tinggi hanya mempelajari berkas putusan PN yang mana saya sudah menang. Kok bisa seperti itu dan atas dasar apa? Saya juga bingung, saya marah, saya sedih, berbaur menjadi satu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Bu. Tapi sepertinya Tuhan juga belum menjawab doa saya. Sepertinya Tuhan jauh sekali, Bu. Saat pandemi kami ibadah online dan saya ceritakan tentang ibadah online tersebut ke gembala komunitas saya saat itu. Dan saya diarahkan untuk menonton YouTube Ibu Debbie Basjir. Sesampai di rumah saya membuka YouTube dan saya menemukan khotbah-khotbah ibu. Sambil kerja, sambil masak, sambil dengar khotbah-khotbah ibu. Dan di sanalah ibu ajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Saya kena dengan teguran ibu lewat firman Tuhan. Saya menangis, saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengajukan kasasi, Bu, dan saya mulai belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau memang tanah itu adalah milik saya, Tuhan akan memenangkan saya. Tapi kalau bukan, saya juga pasrah, saya percaya Tuhan yang memberi yang terbaik buat saya. Saya berdoa, Bu, untuk segala keputusan-keputusan dari pejabat-pejabat kasasi dan lain-lain. Saya juga berdoa agar orang-orang itu adalah orang-orang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan segera keputusan yang akan terjadi adalah keputusan dari Tuhan. Itu doa saya. Saya bisa bersuka cita saat itu, Bu, dan pada bulan November 2021 saya rajin ikut mesbah doa, mesbah syukur, bahkan sampai sekarang, Bu. Saya belajar mengandalkan Tuhan, saya bersuka cita walaupun saya memang belum dapat keputusan menang. Saya belajar bernasar kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya menang, kalau saya menang, saya mau berpuasa 40 hari. Saya mau bersaksi di mesbah doa. Awal Juni yang lalu 2022 saya mendapat kabar gembira, Bu, kalau kasasi saya diterima dan saya memenangkan perkara tersebut. Saya bersuka cita, mengucap syukur, dan akhirnya saya menjalankan puasa 40 hari. Dan saya bisa bersaksi di mesbah doa semua karena nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Saya belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
hal. Kadang saya berdoa terus, saya minta kepada Tuhan, ingatkan saya Tuhan agar saya tidak lupa untuk selalu berharap kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie dan seluruh tim Debbie Basir TV. Semoga pelayanan Ibu dan tim selalu disertai Tuhan. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Saudara, memang seringkali kita lupa, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan segala macam yang kita pikir bisa menolong. Tapi ingat, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan saja. Iya, luar biasa kesaksiannya Ibu. Tuhan memberkati dan kita semua dikuatkan saudara ya. Sertakan Tuhan dalam segala perkara, libatkan Tuhan dalam segala keadaan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Iya, baik ya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di bagaimana dosa Musa dan Harun. Tuhan itu hanya menyuruh Musa perkatakan kepada gunung itu, keluarlah air. Tapi Musa emosi karena melihat bangsa itu terpancing amarahnya. Saudara, memang hal-hal di sekeliling kita itu bisa membuat kita marah, stres ya, kayak kesaksian yang baru kita dengar. Bayangkan tanahnya digugat, ya, dituduh dia mencuri sertifikat, padahal semuanya itu memang benar-benar punya dia. Tetapi itulah seringkali Tuhan memang mengizinkan semua terjadi untuk melatih iman kita, melatih kesabaran kita. Bahkan kita mendengar kesaksian malam ini, akhirnya Ibu belajar berserah dan percaya bahwa Tuhan lain turut bekerja dalam segala keadaan. Terima kasih kesaksiannya tadi ya, itu sangat memberkati. Dan kita membaca tadi malam juga Musa terpancing dengan situasi. Gara-gara bangsa itu bersungut-sungut, akhirnya Musa terpancing. Tuhan berfirman, hanya katakan kepada gunung batu itu. Musa marah, dia pukul gunung itu 2 kali dan akhirnya Tuhan tidak berkenan. Dan akhirnya Tuhan berkata, Musa, karena engkau sudah melakukan tidak sesuai dengan perintahku, engkau tidak bisa masuk ke tanah itu. Bayangkan saudara, aduh ya rasanya ya, saya percaya Musa juga ya namanya manusia saudara ya, tapi ya itulah konsekuensi dosa. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Ya, kalau Tuhan menyuruh A, lakukan A, B ya B, tepat seperti yang Tuhan mau. Dan kita belajar emosi itu harus benar-benar kita tanggalkan. Baik, kita lanjutkan sekarang bilangan 20. Kita lanjut dengan ayat yang ke-14 saudara ya. Kita melihat di sana judul perikopnya, Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani, dan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Jadi saudara, ketika mereka sedang berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, ya mereka itu melewati daerah yang dikatakan adalah daerahnya ya orang Edom saudara. Dan Musa mencoba mengirim utusan untuk mengadakan untuk meminta izin kepada Raja Edom, mengatakan bahwa dia ceritakan bangsa ini dulu pernah gini. Nah, aku akan izin lewati jalan besar, tidak akan merusak ladangmu, kebunmu, kami akan lewat di jalan besar saja. Ya, izinkan kami untuk masuk, bahkan kami tidak akan minum air sumurmu, cuma izin lewat di perbatasanmu. Ya, jadi saudara ya, di sini kita melihat, saudara ingatkan 2 kakak beradik ya menjadi nenek moyang yang dari 2 bangsa, yaitu bangsa Edom berasal dari Esau dan Israel berasal dari Yakub. Saudara masih ingat dulu kisah dulu ya, Edom ini siapa? Edom ini adalah keturunannya Esau.
Esau. Ingat kisahnya dulu, Esau dan Yakub ya. Bagaimana Yakub membohongi Esau, mengambil hak kesulungannya, dan akhirnya saudara, Yakub menjadi Israel dan Esau menjadi keturunan Edom, bermusuhan sepanjang ya hidupnya, karena ya itulah akibat dosa. Dan ini sebenarnya kakak beradik ya, lalu ini sudah keturunan dari ya Israel nih, Yakub punya keturunan mau lewat di daerah kekuasaannya Esau dan anak-anaknya. Ya, bangsa Edom itu berasal dari Esau dan bangsa Israel itu dari Yakub. Maka bangsa Edom adalah sanak keluarga dari bangsa Israel. Israel mengirim pesan kepada saudara, kepada Edom, meminta jalan untuk melewati daerah mereka di jalan utamanya saja. Satu rute perdagangan yang baik. Israel berjanji bahwa mereka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak akan merusak ladangnya, kebunnya, bahkan tidak akan minum dari sumur mereka, saudara ya. Namun orang-orang Edom menolak karena mereka tidak dapat mempercayai kata-kata orang Israel. Mereka takut jangan-jangan kelompok besar orang ini akan menyerang mereka dan memakan habis hasil panen mereka. Jadi ada kecurigaan, rasa takut. Bayangkan untuk menggenapi janji Tuhan saja yang sudah di depan mata, seringkali jalannya itu tidak mulus, berliku-liku, berkelok-kelok, tapi ya itulah Tuhan. Ya tidak mulus. Kenapa Tuhan gak ngomong aja, kamu lewat di daerahnya Edom, aku akan jamah hatinya Raja Edom, dia kasih kamu jalan. Tapi enggak, saudara. Kita lihat di sini, tidak selamanya perjalanan mengikut Tuhan itu mulus dan baik-baik saja. Ada kalanya saudara memang menghadapi tantangan, pencobaan, ya melewati segala hal rintangan, tapi berjalan bersama Tuhan itulah yang terbaik, saudara ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-19, tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Ya, lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang, meninggalkannya. Jadi kita melihat di sini, saudara ya, akhirnya ya Raja Edom tidak memperbolehkan, padahal mereka hanya meminta rute lewat jalan besar ya, dan pada zaman dulu itu adalah jalan memang yang sering dilalui oleh kafilah-kafilah, bahkan jauh sebelum zaman mereka ada di satu jalan itu sudah jadi jalan umum, jalan utama, tapi mereka tidak mengizinkan, saudara. Dan kita melihat di sini, saudara ya, akhirnya ya Musa berusaha berunding untuk memberikan alasan kepada Raja Edom. Ketika tidak berhasil, dia tinggal mempunyai dua pilihan saja, membuat konflik, berperang dengan Edom, ya, atau menghindari konflik. Musa mengetahui akan ada cukup banyak rintangan pada hari-hari dan bulan-bulan ke depan. Tidak ada gunanya menambah satu konflik lagi dengan kesulitan yang tidak perlu untuk berperang melawan Edom, saudara ya. Jadi memang kadang-kadang ya kita ini harus menghindari konflik. Walaupun ada di depan kita konflik, tapi jangan lagi bikin konflik yang lebih besar. Ya seringkali makanya dibilang yang waras tuh ngalah saja. Karena memang seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Ya sehingga saudara tidak ada gunanya. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan ya supaya kita ini tidak akhirnya membuang energi yang terlalu besar. Di hidup ini kita akan berjumpa dengan orang-orang yang cari gara-gara, yang ya kayak kita lihat ya sebenarnya kan cuma numpang lewat, tapi kenapa nggak boleh? Tapi ya sudahlah, pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Saudara, hari-hari ini kalau engkau juga sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, jalani saja hidupmu dengan sukacita, dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Hindari konflik ya, supaya sekalipun kita ini berjalan untuk mengenapi rencana Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak mudah semua itu. Tapi kita percaya Tuhan turut bekerja. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kita mau berdoa merenungkan firman ini.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang sudah membawa kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal semua firman-firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih kami mengenal kebenaran-Mu Tuhan hari ini, bahwa seringkali Tuhan akan izinkan tantangan saat kami berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ada tantangan, ada jalan-jalan yang tertutup, rasanya sulit, tapi semua itu melatih iman percaya kami kepada Tuhan. Ajar kami menghindari konflik, tidak mau cari gara-gara masalah, tapi lebih berpegang kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam ini, ajar kami terus percaya bersandar hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Tuhan tolong lepaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit. Kami punya Tuhan yang hebat hari ini. Kami percaya dalam nama Yesus yang terikat dilepaskan. Yang sakit mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus aku percaya aku disembuhkan. Bapa, biarlah anugerah-Mu turun atas setiap mereka yang punya masalah yang berat, masalah hutang piutang, keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan, biarlah anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami Indonesia, lawat dan jama bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini sehingga orang berbalik meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara. Kami berdoa semuanya bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Engkau terus memberkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, juga terus anugerah Tuhan melimpah atas beliau, atas semua yang mengambil bagian di dalam bangsa ini. Tuhan tolong, bahkan di atas semua bangsa-bangsa yang lain, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu agar semua manusia di bumi ini boleh mengenal jalan kebenaran-Mu. Itu doa dan harapan kami Bapa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati dan tangan kami, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.